Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan kembali bersama memasuki ibadah sekolah minggu. Bapak Lause merasa bersyukur kalau kita hari ini kita bersama-sama bisa beribadah menyembah Tuhan. Dan hari ini juga kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu. Mari kita bersukaria ya. Semua bisa kan? Oke, kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria ya. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sudah habis adik-adik, hari ini kita akan kembali memuji Tuhan. Lause ingin mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Stop Ku Mau Katakan Apa Yang Yesus Perbuat Bagiku. Buat kita semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi ya. Ya, kita bersama-sama ya menyanyikan Stop Ku Mau Katakan dengan gerakan ya. Stop Ku Mau Katakan apa yang Yesus bagiku. Stop Ku Mau Katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, hatiku, sucikan aku. Stop Ku Mau Katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop Ku Mau Katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop Ku Mau Katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, hatiku, sucikan aku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa bersama-sama kembali berkumpul walaupun jarak jauh ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan sungguh dapat berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan melayakan kami juga untuk mendengarkan firman-Mu. Begitu juga untuk hamba-Mu
akan menyampaikan, biar Engkau yang kuduskan dan layakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Bapak akan menyampaikan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di mana kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu ya mengetahui apa yang akan terjadi padanya yang sudah dekat waktunya. Apa itu? Dia akan ditangkap, dia akan diadili, dan dia akan disalibkan, dan dia mati, dikuburkan, dan dia juga bangkit dari kuasa kematian. Di sini kita melihat Tuhan Yesus tidak melakukan pekerjaannya dengan setengah-setengah. Tuhan Yesus melakukan tugasnya sampai selesai. Dia adalah anak Allah yang diutus untuk melakukan pekerjaan Bapa. Walaupun demikian, kita ketahui bahwa Tuhan Yesus juga ada aja orang-orang yang tidak suka atau tidak senang terhadap dia. Ya, walaupun kita sudah baik, walaupun kita sudah mau ya menyelamatkan orang, tetapi tetap aja ada orang-orang yang mau mencelakakan kita. Dalam hal ini kita lihat bahwa ada orang-orang Farisi dan imam-imam besar yang mereka merencanakan rencana yang jahat. Mereka berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka mau menangkap Tuhan Yesus. Bahkan mereka memakai Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus, untuk ya melakukan transaksi supaya Yudas Iskariot mau menjual ya atau memberitahukan keberadaan Tuhan Yesus ya. Di mana Tuhan Yesus dijual seharga 30 keping perak. Ya, kita lihat di sini ini adalah juga pekerjaan iblis yang tidak senang ya. Oke, kita lihat di sini murid-murid Tuhan Yesus saat itu juga ribut ya tentang siapa yang ingin menjadi yang lebih besar di antara mereka. Kita lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini mereka ya berdebat satu sama lain. Satu kali Tuhan Yesus datang di hadapan mereka bersama, lalu Tuhan Yesus berkata, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani, ya, untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi setiap orang." Ya, banyak orang. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus ini ya memang mengatakan hal seperti itu karena dia tahu bahwa waktunya sudah dekat, bahwa dia akan ditangkap, dia akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus juga mengasihi 12 muridnya, ya. Walaupun muridnya terkadang bisa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, terkadang mereka juga ya melakukan sesuatu yang salah kepada Yesus ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan ya yang sudah mengasihi murid-muridnya, ingin mengajarkan kepada mereka. Ya, kita lihat di sini kemudian suatu hari Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berkumpul dan mereka hendak makan bersama. Ya, dan mereka hendak makan bersama. Kemudian ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka semua murid-muridnya pasti melayani Tuhan Yesus. Namun demikian pun ya mereka masih belum mengerti ataupun belum memahami sesungguhnya apa arti melayani, ya kan? Apakah melayani itu untuk mendapatkan sesuatu posisi yang lebih besar, atau ada satu keinginan yang lain, atau ada satu motivasi yang lain, ya? Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka melalui cerita ini nanti ya. Semua muridnya sedang sibuk melayani untuk mempersiapkan makan bersama gurunya. Ya, mereka sibuk mempersiapkan, ya kan? Mereka sibuk mempersiapkan semuanya. Apa yang sudah Tuhan Yesus katakan juga kepada mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri dan melepaskan jubahnya. Untuk apa, adik-adik? Tuhan Yesus mau mandi? Oh, enggak. Sabar, ya. Kita akan dengarkan lanjutkan ya. Tuhan Yesus melepaskan jubahnya, dia ingin melakukan ya sesuatu. Lalu Tuhan Yesus mengambil sehelai kain ya dan diikatkan pada pinggangnya.
Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah baskom, ya. Jadi satu persatu, ya kan, murid Tuhan Yesus dibasuh kakinya. Tiba giliran Simon Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus. Lalu Simon Petrus berkata bahwa dia mau supaya seluruh tubuhnya dimandikan. Tuhan Yesus bilang, kalau seluruh tubuhnya berarti tidak layak lagi, gak usah lagi. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang hanya kaki saja, cukup kaki saja. Kalau kaki saja bisa. Kemudian akhirnya Petrus menyerahkan kakinya untuk dibasuh oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai semuanya dibasuh oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya mulai melayani dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus sambil mengajar kepada mereka bahwa ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Guru ya sudah membasuh semua kaki 12 muridnya. Namun ya semua muridnya merasa heran, kenapa Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya? Ini pertanyaan mereka ya kepada Tuhan Yesus. Sudah selesai membasuh kaki muridnya, lalu Tuhan Yesus kembali ke tempat duduk di meja makan tersebut. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Guru dan Tuhan. Jikalau kalian semua murid-muridku menganggap aku sebagai Guru dan Tuhan, berarti kalian juga harus belajar dari aku, bahwa supaya kalian juga mengikuti apa yang aku lakukan, bahwa aku sudah melayani kalian. Itulah yang harus kalian kerjakan kepada orang-orang banyak nantinya, bahwa kalian juga harus melayani, tidak ya melihat orang, tidak melihat statusnya, tidak melihat apa yang dilakukan ya, tetapi Tuhan Yesus ingin supaya mereka bisa menjadi contoh, sama seperti Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan sudah memberikan contoh kepada semua murid-murid untuk saling membasuh kaki mereka ya. Jadi maksudnya adalah para murid Tuhan Yesus saling melayani agar mereka hidup bahagia. Sama seperti firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adik-adik, kan ada memberi, ya kan? Ada memberi, ada menerima. Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat ke-35 dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa maksudnya? Bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan ya melayani daripada dilayani. Kita harus lebih suka melayani orang-orang daripada kita hanya tahu untuk dilayani. Ya, itu adik-adik. Kemudian kita harus tahu juga ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, mereka belajar bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah berarti melayani orang lain. Ya, itu yang 12 murid mereka pelajari, bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah itu berarti melayani orang lain. Itulah kerajaan Allah yang Tuhan inginkan bagi setiap murid-muridnya. Jadi kita juga belajar untuk senantiasa menjadi orang yang mau rendah hati dan menghargai orang lain. Kita mau juga belajar menghormati, rendah hati itu menghargai, menghormati orang lain, supaya juga kita tidak memandang muka, kita tidak melihat status seseorang, ya. Kita senantiasa melayani sesama, sama seperti Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, ada kalimat daripada seorang suster, ya, dimana ya dia sudah meninggal, lalu dia mengatakan hal seperti ini: lakukan sesuatu untuk seseorang bukan karena siapa mereka atau apa yang mereka telah lakukan, tetapi lakukan itu sebab kamu adalah siapa, ya kan? Artinya bahwa kita ini adalah milik Tuhan, ya. Kita mau melakukan sesuatu pekerjaan tidak usah memperhitungkan orang lain siapa.
tapi kita harus bisa memperhitungkan siapa diri kita. Kalau kita adalah anak Tuhan, mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, adik-adik, kita belajar hari ini sampai di sini. Kita firman Tuhan, kita mau belajar untuk melayani. Kita semua bersukacita karena Tuhan Yesus sudah menebus kita menjadi anaknya. Kita mau melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami, dan senantiasa mengajarkan kepada kami untuk kami mau melayani setiap orang tanpa memandang muka ataupun tanpa ada terkecuali. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini bahwa Tuhan Yesus melayani. Walaupun Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, tapi Tuhan sudah melayani kami. Tuhan Yesus menunjukkan teladan yang begitu besar kepada kami. Tuhan, sekali lagi Tuhan ampuni kami jikalau kami seorang yang berdosa ini yang sudah memandang muka atau melakukan hal yang salah. Biarlah kami mau belajar siapakah Tuhan Yesus itu yang sudah mengajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mempersiapkan untuk kita memasuki persembahan. Jadi adik-adik, seperti biasa yang sudah pernah diumumkan juga, kita bisa mempersiapkan persembahan melalui QRIS yang sudah disiapkan oleh gereja. Silahkan dikirimkan melalui QRIS. Kemudian boleh juga di store kepada rekening gereja. Lalu yang ketiga, boleh kamu datang ke gereja memberikan dalam amplop atau yang sudah dibungkus kepada tata usaha gereja atau kepada box yang sudah disediakan, ya, seperti itu. Ya, sekarang kita sebelum menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan bersama-sama kita akan menyanyi bukan sembarang pekerja, ya. Pekerja Kristus yang mulia. Ya, demikianlah adik-adik, hari ini kita ibadah sekolah minggu. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa melayani Tuhan. Jadi hari ini Bapak sungguh senang kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, ya. Kita akan menutup ibadah ini, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan, juga untuk puji-pujian yang Tuhan telah tolong kami, berkati kami sehingga semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami mau berdoa, bersyukur untuk semuanya Tuhan. Terima kasih, berkati untuk sepanjang waktu di mana hari Minggu ini Tuhan, biar Engkau senantiasa sertai kami berkumpul bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.